Awalnya gue pikir tablet mini itu gimmick, kelihatan lucu, tapi bakal jarang kepake. Belum lagi secara spek, kecil-kecil gini buas banget. Kira-kira apa aja sih yang bikin Xiaomi Pad Mini ini menyenangkan? Di sini ya nggak di. Yuk kita bahas. Sebelumnya kita buka kotak dulu, yang sekarang gue beli case-nya juga. Boxnya lumayan simple, warna putih. Terus ada tulisan Xiaomi Pad Mini di tengah, logo HyperOS, dan segala perdolbian. Pas dibuka langsung disambut sama pemeran utamanya. Habis itu ada kotak lagi yang isinya kepala charger 67 watt dan kabel Type A to Type C. Pas dinyalain langsung disambut sama HyperOS 2 berbasis Android 15 ya. Terus gua setup kayak biasa dan storage-nya udah kemakan 30 GB. Habis itu langsung diminta update software sampai 5,8 GB. Wah, dan ini masih update HyperOS 2 loh. Ada case sama kertas yang masih tetap gak bakal gua baca. Nanti kita explore case ini lebih lanjut ya. Sekilas sih ini case kelihatan serbaguna deh. Dan setelah kelar update, impresi gue sama tablet ini, ukurannya sih juara. Gue udah sempat pakai beberapa lama dan enak banget buat dibawa kemana-mana. Masuk tas kecil nggak makan banyak tempat, dipakai sambil rebahan enak, bahkan di tempat yang agak sempit masih nyaman. Kalau mau dijadiin stand juga gampang, tinggal tarik aja, nanti pegangannya itu kayak ngunci, jadi nggak gampang ambruk. Suka gue sama case ini, apalagi material backnya ada finishing vegan leather. Buat tabletnya sendiri punya ukuran mini di 8,8 inch. Kalaupun nggak pakai case, masih bisa banget dipegang satu tangan, yang punya tebal 6,46 mili dan berat 326 gram. Di sebelah kanan tablet ini ada volume button di bagian atas dan magnet buat tempelin stylus. Terus di atas ada power button, speaker, mic, dan logo Dolby Vision Atmos. Di kiri ada port Type-C dan di bawah mic, port Type-C, dan speaker. Terakhir ada satu hal yang masih dibiasain, yaitu tablet ini nggak punya fingerprint sama sekali. Mau di tombol power ataupun layar nggak ada tuh. Jadi tiap buka masih masukin kode atau pola dulu. Cukup PR karena nggak seinstan kayak buka gadget zaman now nih. Tablet ini sih ada face unlock, tapi mesti diingat dari sisi keamanan nggak sebaik kalau buat spek. Dia punya ukuran layar 8,8 inch dan meskipun belum OLED, tapi kualitasnya udah cukup banget dengan resolusi di 3K Dolby Vision. Terus tab ini juga punya refresh rate yang fantastis sampai 165 Hz. Cuma ya buat aplikasi yang ngedukung aja, selebihnya jalan di 120. Lanjut buat performance, tablet ini pakai chipset kelas flagship tahun lalu, Dimensity 9400 Plus, yang kalau gua cek skor Antutunya cukup gede di 2,8 juta. Gue juga sempat tes gaming di tablet ini, Wuthering Waves settingan mentok, yang di awal masih bisa tembus 60 fps, tapi beberapa menit kemudian turun dan stabil di sekitar 45. Mainnya sendiri sih nyaman ya, nggak ada drop yang berarti. Cuma Buat foto dokumen kerjaan atau ngerekam momen. Ini video kamera belakang, gue tunjukin ada Xiaomi Pad Mini cover, terus ini Xiaomi Pad Mini. Sedangkan selfie 8 megapiksel yang buat video call aman. Nggak kelihatan buram atau gimana. sama juga pas transfer data via MacBook, di port 2.0 nggak kedetect, malah cuma nge-charge doang. Tapi kalau gua colok di 3.2, nongol tuh menunya. Bisa charging, transfer data, sampai reverse wireless charging. Di sini kita masih bisa lakuin multitasking kayak split screen dan floating window kayak tablet Android lainnya. Habis itu, buat temen-temen yang kerjanya pakai stylus, tablet ini juga support Xiaomi Focus Pen. Ada fitur hover, terus palm rejectionnya aman, dan gestur buat ngubah tulisan kita jadi teks. Dari sisi software, terutama HyperOS, diantaranya latency stylus yang lebih rendah dan split screen di tablet ini lebih fleksibel dengan rasio bisa sampai 1:9. Overall, Xiaomi Pad Mini ini jelas bukan tablet buat semua orang. Keunggulan utamanya ada di ukuran, fleksibel dan enak buat dipakai kemana-mana. Tapi kerja berat ataupun multitasking serius. Soal performance gak usah diraguin lagi, kelas flagship dengan dukungan stylus dan multitasking buat produktivitas ringan.